Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah karunia yang agung. Sampai hari ini tanggal 19 Ramadan 1446 Hijriah, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat hidup, merasakan rahmat dan karunia-Nya. Di saat mungkin sebagian orang telah meninggal dunia, di saat sebagian orang dalam kondisi sakit dan tidak dapat melanjutkan ibadah puasa, maka kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menyempurnakan nikmat-Nya bagi kita, agar kita dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban di bulan Ramadan ini sampai dengan selesai. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman yang hadir di kajian siang hari ini. Bulan Ramadan adalah nikmat. Adalah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Tema kita siang hari ini adalah berbicara tentang Ramadan sebagai madrasah keimanan untuk muslimah dan keluarganya. Bulan Ramadan adalah bulan pilihan dari 12 bulan sepanjang tahun. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk ibadah puasa. Bulan dibebaskannya manusia dari api neraka, diampuni dari dosa-dosa. Bulan di mana pintu-pintu surga Allah buka, pintu-pintu neraka ditutup. Bulan dilipat gandakannya ganjaran, diangkatnya derajat manusia. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau masuk bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Dan kabar gembira itu sejatinya kita sudah mendengar. Kapan? Ya, mungkin 20 hari yang lalu. Atau 21 hari yang lalu. Atau 25 hari yang lalu. Tatkala umat Islam sedang menyambut bulan Ramadan. Tatkala kiriman WA atau yang semisalnya datang dari berbagai handai toladan, dari kawan, kerabat, dan sahabat, memberikan ucapan selamat akan hadirnya bulan Ramadan. Tapi ternyata hari-hari begitu cepat.
Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang mengatakan, Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan buat kalian puasa. Ya, diwajibkan puasa. 13 tahun di kota Mekah, Nabi SAW berdakwah, mengajak umat manusia kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi ternyata selama 13 tahun Allah tidak mewajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Tahun pertama sampai kota Madinah belum pula diwajibkan puasa Ramadan. Tahun kedua, jadi tahun 15 kenabian, baru syariat puasa ini diwajibkan. Turun firman Allah yang kita semua menghafalnya insya Allah karena sering mendengarnya. Di surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Ya, yang dipanggil hanya yang beriman. Ada banyak umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Tapi Allah mengkhususkan panggilan ini untuk yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa itu puasa? Menahan diri dari semua pembatal puasa. Menahan diri dari makan, dari minum, dari syahwat kita sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Tentunya dengan niat. Selama 1 bulan. Syahrul Ramadan. Dan kewajiban ini bukan kewajiban pertama bagi umat Islam. Semua umat para nabi diwajibkan berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ramadan adalah madrasah. Agar hamba-hamba yang beriman naik tingkatan. Diwajibkan, ya. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada 1 malam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nabi SAW memberikan kabar gembira, menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaham faqad hurim. Yang terhalangi tidak dapat memperoleh 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dia nggak dapat tuh malam itu, maka nih orang menderita hidup. Orang yang terhalang dari kebaikan. Ahibbatifillah, manusia bekerja untuk mendapatkan keberuntungan. Allah kasih di depan dia keberuntungan yang sangat mudah untuk didapat. Tanpa perjuangan. Dengan darah yang harus dikucurkan. Enggak. Tapi ternyata dia enggak mendapat. Al-hadits rawahu An-Nasa'i. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara Ramadan hadir sebagai madrasah. Madrasah untuk meningkatkan iman. Untuk memperbaiki manusia yang dia datangnya setahun sekali dari 12 bulan. 1 bulan yang engkau harus berhenti, engkau harus masuk ke sekolahan ini. Mau tidak mau. Apabila engkau seorang muslim, sudah baligh dan akalmu ada bersamamu, dan engkau tidak sedang datang bulan sebagai muslimah, tidak pula sedang nifas, engkau juga tidak musafir atau sakit, wajib
Wajib. Harus tuh masuk. Maka sebagian kita mungkin sudah masuk ke madrasah ini 30 kali dia masuk. Kalau dia sudah puasa sejak berumur 10 tahun. Nah. Atau ada yang puasa sejak berumur 12 tahun. Tatkala sekarang dia berumur 62 tahun. 50 kali dia melewatin sekolah ini. Kalau ternyata engkau lewat, tapi engkau tidak mendapatkan pelajaran, dosa-dosamu tidak diampuni, maka Jibril alaihissalam mendoakan kecelakaan, kesengsaraan, dan kemelaratan untuk dirimu. Dan doa itu diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 50 kali engkau melewatin Ramadan. Enggak ada perubahan di dirimu. Engkau tidak menjadi lebih baik. Apa gunanya sekolah di tempat kalian? Tuh kata orang dulu. Mengatakan apa gunanya sekolah di tempat kalian? Kalau ternyata dia keluar seperti ketika dia masuk. Gitu. Loh masalahnya di sekolahannya apa di anak yang sekolah? Kita sering menyalahkan sekolah. Padahal kesalahan itu ada di diri kita. Ahibati fillah. Manusia memiliki kepribadian yang perlu diperbaiki. Kecondongan yang gak baik. Ramadan hadir untuk memperbaiki kita. Kita akan baca firman Allah di surat Al-Ma'arij. Di ayat 19 sampai 35. Kita akan lihat bahwa ternyata manusia memiliki karakter yang menyimpang, yang buruk, yang harus diperbaiki. Allah sebutkan bagaimana cara memperbaikinya. Dan ternyata semua alat, sarana, prasarana memperbaiki itu ada di bulan Ramadan ini. Kembali. Engkau punya niat enggak? Kalau ternyata engkau masuk bulan Ramadan bukan karena niat dan tekad yang ada pada dirimu, tapi hanya karena tidak enak perasaannya kalau tidak puasa. Karena semua pada puasa. Atau karena budaya, tradisi, dan adat. Maka pantas. Kalau Ramadan hadir, tidak memberikan bekas baik kepada diri kita. Tapi silakan dibaca. Al-Ma'arij ayat 19-35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Iza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Barakallahu fikum. Cukup dulu sini. 3 ayat ini yang baru saja kita baca. Allah menjelaskan tentang kita manusia. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah dan kikir dia. Kita kalau mendapatkan nikmat, bakhil kita. Duit itu kalau udah masuk ke kita, sulit untuk dikeluarkan. Kecuali untuk kesenangan kita. Tapi sebelum masuk, bagaimana ambisi kita agar uang itu sampai ke tangan kita.
Tapi kalau dia dapat musibah, kerjanya mengeluh saja. Seakan-akan tidak ada kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Khusus buat para muslimah ya. Tolong poin ini dijadikan bahan untuk bermuhasabah. Apakah engkau termasuk dari manusia yang disebutkan dalam ayat yang baru saja kita baca? Engkau sibuk membuat status kesusahanmu, sibuk memamerkan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, tapi lupa untuk berbagi dengan masyarakat. Kebanyakan orang sekarang berbagi pun jadi konten. Konten aja. Jadi dia berbagi ngonten dia. Ini manusia-manusia yang harus bermuhasabah. Ada di diri kita. Dan Allah sebutkan itu. Kita suka mengeluh. Bakhil kalau dapat nikmat. Baik. Siapa yang bisa terlepas dari karakter buruk itu? Bagaimana caranya? Maka Allah sebutkan. Baik, yang pertama, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Walladzina Mungkin fi... baca artinya langsung yang satu ayat. Oh ya, baik. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, lanjut. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Nah, Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. dan Lisaili wal mahrum. Baik. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Barakallahu fikum. Kita lihat nih. Allah sebutkan. Ternyata tips pertama untuk menjadi orang baik itu, ya tentunya setelah beriman, maka dia mendirikan sholat. Seorang masuk ke Islam itu cukup dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia jadi masuk Islam. Muslim nih orang. Baik, ketika dia sudah Muslim, maka dia harus memperbaiki dirinya dengan mendirikan sholat. Setia dengan sholatnya. Dan di bulan Ramadan, kita sholat 5 waktu. Loh, tapi ada loh Ustaz, orang puasa nggak sholat. Nah ini bermasalah nih orang. Orang yang puasa, kemudian dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, tindakan-tindakan bodoh, maka Allah nggak butuh dia puasa. Buat apa dia meninggalkan makan dan minum yang halal? Seringkali ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi nggak sholat? Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tatkala dia berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perbuatan dosa, dia nggak tinggalin ketika dia puasa. Tindakan-tindakan bodoh, dia masih kerjakan ketika dia puasa. Maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Ahibati fillah. Ketahuilah, dosa itu ada 2. Dosa
meninggalkan perintah dan dosa melanggar larangan. 2. Dosa meninggalkan perintah dan dosa melanggar larangan. Mana yang lebih besar dosanya? Yang lebih besar dosanya itu meninggalkan perintah. Coba kita perhatikan bagaimana Nabi Adam dan Iblis. Iblis itu meninggalkan perintah. Allah mengatakan kepada Iblis agar dia sujud. Lalu dia menolak, enggak mau dia. Meninggalkan perintah. Kalau Nabi Adam alaihissalam dilarang untuk mendekati pohon, tapi didekati. Melanggar larangan. Yang iblis dilaknat dan sulit untuk bertobat dia. Dan tidak mau bertobat. Karena kesombongan dia. Sedangkan Nabi Adam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tolong yang masih puasa, yang masuk sekolah nih, ada aturan di sekolah ini. Aturan pertama apa? Sholat. Nah, sholat. Kemudian baru puasa engkau. Oh, kalau gitu, karena aku nggak sholat, aku nggak perlu puasa. Engkau seharusnya bertobat. Alhamdulillah engkau mau puasa, alhamdulillah bagus. Jangan engkau tinggalkan puasa, tinggalin sholat. Tapi jangan engkau puasa namun meninggalkan sholat. Selain sholat 5 waktu, subhanallah, di bulan Ramadan ini disyariatkan sholat malam. Yang sebenarnya sholat malam itu disyariatkan sepanjang tahun. Tapi ada kekhususan di bulan Ramadan ini. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang ketika di bulan Ramadan ini dia sholat di malam-malam harinya, imanan wahtisaban, karena iman, bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena budaya dan tradisi, tapi dia sholat karena iman dan berharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang lalu. Dan subhanallah, di sholat itu ada kewajiban membaca Al-Quran. Dan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di bulan Ramadan ini, beliau bertadarus. Beliau mendengarkan Jibril membaca, lalu beliau mengulangi bacaan Jibril alaihi salatu wassalam. Ini bulan Ramadan. Sebagian salafus saleh membaca Al-Quran hatam ketika sholat. Maka berusaha untuk sholat malam, apalagi di 10 hari terakhir. Jadi orang ketika sekolah, kalau sekolahannya itu 30 hari, lalu ternyata dia nggak masuk di 10 hari terakhir. Kira-kira lulus nggak dia sekolah? Sayang. Maka selesaikan sekolah kita. Sampai Ramadan berakhir. Baik. Kemudian setelah masalah sholat, manusia itu akan berubah ketika dia berusaha untuk mengeluarkan harta yang Allah berikan kepada dia. Ingat, harta yang ada pada diri kita itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan ini, Nabi SAW lebih suka berbagi. Kalau sifat manusia dikatakan di ayat-ayat tadi, dia kikir, Nabi SAW udah lewat tuh. Beliau lebih baik daripada angin yang ditiupkan. Beliau itu orang yang paling dermawan. Seakan-akan harta kalau lewat tangan beliau itu akan lanjut ke orang lain. Baik orang itu meminta-minta atau enggak. Lewat.
Dan kecintaan manusia kepada harta itu, kalau kita tidak kontrol, kita akan makan haram. Di bulan Ramadan kita diajarin mengontrol kemauan-kemauan kita. Kita diajarin batasan-batasan. Nggak boleh. Haram. Nggak boleh makan loh. Nggak boleh minum. Loh, kan halal makan. Iya, tapi waktunya nggak boleh kau sekarang. Sekarang nih, di depanmu ada es campur, es cendol. Tapi kau katakan nggak boleh. Kita dilatih untuk berbagi sama orang lain dengan yang kita miliki, untuk tidak kita kuasai. Bagikan sama orang. Baik, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Lanjut. Walladzina hum min adabi rabbihim musfiqun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah. Mereka melaksanakan sholat. Mereka berbagi harta. Bukan untuk popularitas. Karena kita melihat ada orang-orang non-muslim yang mungkin suka berbagi, dermawan. Ya. Tapi nggak ada kegunaan buat mereka kecuali di dunia. Allah sebutkan orang-orang yang terlepas dari karakter buruk itu. Dia beriman dengan adanya hari kebangkitan. Dia beriman dengan adanya neraka yang dia harus melewatinya kelak pada hari kiamat. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu orang yang puasa karena iman. Dia beriman dengan rukun iman yang 6. Dia beriman. Dia yakin. Maka ibadahnya akan berguna, akan berdampak baik buat dia. Tapi kalau ternyata dia beribadah tidak berlandaskan iman, rubba sha'imin. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan berapa banyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Berapa banyak orang yang bersedekah, yang berbagi, nggak dapat apa-apa kecuali kerugian yang besar. Kenapa? Karena nggak berlandaskan iman dia melakukan itu. Baik, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Lanjut. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menahan nafsu kita. Istri itu halal untuk digauli. Bahkan seorang ketika menikah, di antara tujuannya adalah menjaga kehormatan dirinya. Dan Allah halalkan.
Ini orang tidak sembarangan menyalurkan syahwatnya. Di bulan Ramadan, istrinya yang halal tidak boleh digauli. Di siang hari bulan Ramadan. Benar-benar madrasah. Kalau istrimu yang halal aja engkau nggak gauli, gimana engkau akan berzina? Istri yang halal kau tinggalkan. Maka ibadah puasa ini ibadah yang spesial sekali. Ibadah puasa ini bukan ibadah melakukan sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu. Di mana Allah Azza wa Jal mengatakan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia itu perhitungannya sudah ditetapkan. 1 dilipatkan jadi 10, jadi 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan kasih balasan buat dia. Kenapa? Kok spesial puasa ini? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang ninggalkan makan, ninggalkan minum, ninggalkan syahwatnya karena aku. Di bulan Ramadan full, nggak boleh kita gaulin istri kita di siang hari. Dan ketika masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW memberikan contoh kepada kita untuk tidak menggaulin istri la siang wala malam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Nabi alaihi salatu wasallam kalau masuk 10 hari terakhir, syaddal mi'zar. Sarungnya dikencengin sama beliau. Dikencengin. Beliau tinggalkan istrinya. Beliau sungguh-sungguh ibadah. Ya lail, malam harinya dibangkitkan oleh beliau untuk beribadah kepada, dihidupkan malam harinya. Wa aiqadha ahlah, di malam hari itu keluarganya dibanguni. Bayangin ya, madrasah ini benar-benar, Ramadan ini benar-benar madrasah. Agar tatkala selesai Ramadan 11 bulan itu kita mampu untuk meninggalkan yang haram, jemaah. Istri ditinggalin, apalagi berzina. Padahal sejatinya dia itu tidak tercela mendatangi istrinya. Tapi di bulan Ramadan kau mendatangi istrimu di siang hari, kau tercela. Yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, dia kumpulin istrinya. Itu dia harus mengganti puasa yang dia tinggalkan itu. Dia harus bayar kafarat, membebaskan budak. Kalau nggak mampu, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Istrinya sendiri. Istri yang halal, ketika dia gaulin di siang hari bulan Ramadan, dia harus mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana dengan yang berzina? Baik, dilanjutkan. Alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Seorang yang menjadi lebih baik, dia akan menjaga amanah. Dia tidak akan berdusta. Dia tidak akan memberikan kesaksian palsu. Dan di bulan Ramadan ini, kita dilatih untuk senantiasa merasa dalam pengawasan Allah, karena memang kita selalu diawasin Allah. Di kamar kita sendiri. Tanpa ada satu manusia yang melihat. Tanpa ada CCTV yang dipasang. Kita nggak makan, nggak minum.
Kita jaga itu. Maka adalah seorang muslim yang beriman itu menjaga amanah, menjaga kesaksiannya, tidak ingkar janji. Karena di antara sifat orang munafik, idza haddatsa kadzab, kalau berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji dia ingkar janji, wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Mukmin nggak kayak munafik dia. Dia dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dia berpuasa karena iman. Maka sifat-sifat itu insya Allah hilang dari itu dia. Tapi sifat yang terakhir, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Barakallahu fiik. Diawali dengan setia dengan sholatnya. Selalu sholat. Diakhiri dengan menjaga sholatnya. Jangan sekedar sholat. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Tapi bagaimana kualitas sholat dijaga? Di 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban. Sekali lagi karena iman. Karena berharap pahala, maka dosa-dosa dia yang lalu akan diampuni. Hadis yang lainnya, barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan. Kalau kiranya selama Ramadan kemarin yang sudah berlalu, ada yang bolong-bolong di malam harimu. Bukan bolong sholat fardunya ya, bolong sholat sunnahnya, sholat malamnya. Maka di 10 hari ini, jaga. Diampuni dosa-dosamu yang lalu. Dapat apa? Dapat surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Dimuliakan kau di sana. Tapi memang perlu capek dan lelah. Orang-orang besar yang sekarang kita melihat, mereka sukses dalam urusan dunia, mereka berjuang untuk mendapatkan itu. Hanya untuk mendapatkan kenyamanan selama 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Mereka berjuang, mereka capek. Nah, lalu bagaimana yang hendak mendapatkan kenikmatan kekal abadi selama-lamanya? Miliaran tahun. Tanpa ada akhirnya. Ahibati fillah, Ramadan mengajarkan kepada kita kebersamaan. Ya, kalau di luar bulan Ramadan, sulit ya bagi orang tua untuk makan bersama anggota keluarganya. Tapi di bulan Ramadan insya Allah hal itu lebih mudah dilakukan. Sahur. Karena ketika sahur, belum ada yang berangkat sekolah, belum ada yang berangkat bekerja. Di waktu yang tidak biasa kita makan, kita makan. Jadi kebiasaan manusia benar-benar dirubah di bulan Ramadan. Maka usahakan ketika sahur memanfaatkan waktu itu dengan baik. Orang tua bisa ngobrol sama anaknya. Sahur itu berkah ya. Waktunya berkah, makanannya berkah. Waktu dikabulkannya doa. Waktu turunnya Allah ke langit dunia. Mendengarkan permintaan-permintaan hambanya dan mengabulkannya. Mengampuni dosa-dosa ketika mereka memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Manfaatkan waktu sahur ini. Kebersamaanmu bersama anak-anak. Duduk di meja. Jangan sibuk nonton.
Karena katanya di waktu sahur banyak tontonan-tontonan yang menarik, yang akhirnya orang ini kehilangan keberkahan waktu sahur. Kemudian ketika berbuka, ya kalau engkau sudah pulang, waktu berbukanya sama ketika matahari tenggelam. Segerakan berbuka. Ajarkan pula di meja makan itu untuk tidak berlebih-lebihan makan. Kalau dari pagi sampai sekarang engkau mampu menahan makan dan minum. Setelah dikasih kesempatan, apa engkau nggak mampu mengontrol syahwatmu untuk tidak berlebih-lebihan? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kalian makan, minumlah. Jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Ini pelajaran lagi yang kita dapatkan. Untuk menjadi orang beriman yang sejati. Kemudian, ya, sholat berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Usahakan selama bulan Ramadan. Jangan sampai telat. Ketika azan dikumandangkan, bagi yang laki-laki, berangkatlah ke masjid. Bagi yang perempuan yang di rumah, usahakan tepat waktu engkau sholat. Kalau selama ini kau sering menunda-nunda Ramadan, janganlah. Usahakan tepat waktu. Kemudian membaca Al-Quran. Tadarus yang tadi disinggung. Bacalah Al-Quran sama keluargamu. Ada yang membaca, ada yang menyimak. Bacalah dengan artinya. Mungkin ada yang membacakan artinya. Sang bapak membaca, sang ibu menyimak, anak-anak menyimak. Nanti setelah 1-2 ayat dibaca artinya. Seperti yang kita lakukan baru saja. Kita membaca beberapa ayat. Kita baca artinya. Kenapa? Karena Ramadan bulan Al-Quran. Dan Quran ini petunjuk. Yang tidak ada keraguan di dalamnya akan mengantarkanmu kepada kebahagiaan yang hakiki. Kemudian yang punya kelebihan rizki. Berangkatlah umroh di bulan Ramadan. Nah, bersama keluarga, iya kau punya rizki. Karena umrah di bulan Ramadan melelahkan, capek, tapi pahalanya seperti haji bersama Rasul SAW. Kemudian iktikaf. Yang bisa iktikaf. Tinggalkan rumahmu. Tinggalkan kesenanganmu. Datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Yang bisa full iktikaf, alhamdulillah. Yang nggak bisa, ya udahlah. Kapan kau bisa berdiam diri di masjid, berdiam diri di masjid. Dan handphonemu berusaha untuk ditinggalin. Ini juga yang terakhir jemaah. Penggunaan gadget ya. Menonton, tolong orang tua di bulan Ramadan mendampingi anak. Ada tontonan-tontonan yang berguna. Ada tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Maka jangan sampai di bulan Ramadan, karena orang tuanya mau sibuk baca Quran, anaknya dikasih handphone. Kapan engkau mengajari anakmu mendapatkan pelajaran berharga di bulan Ramadan ini? Dan yang terakhir, perbanyak doa. Ajarkan kepada anakmu untuk berdoa. Engkau pun juga khususkan waktu untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena doanya orang puasa itu mustajab. Maka jangan disia-siakan ketika pintu terbuka, engkau nggak masuk ke dalam. Barakallahu fiik, itulah yang dapat Anda sampaikan kesempatan kali ini.